pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Hasil sensus pertanian 2023 harapannya dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak sebagai evidence base. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga November 2023 ditemukan 93 kasus baru HIV/AIDS. Angka tersebut meningkat setiap tahun. Data hasil sensus pertanian ST 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak dalam mendukung program nasional menuju Indonesia Emas 2045. Saris Karina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Kita ke berita yang pertama. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga November 2023 ditemukan 93 kasus baru HIV/AIDS. Angka tersebut meningkat setiap tahun. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan. Kasus HIV/AIDS di Kota Bau-Bau meningkat setiap tahun. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga November 2023 ditemukan 93 kasus baru HIV/AIDS. Angkanya bertambah dibanding tahun 2022 lalu sejumlah 88 kasus. Setiap tahun temuan terhadap salah satu penyakit pandemi paling mematikan di dunia itu terus meningkat dan paling banyak menyerang usia produktif. Temuan kasus baru bukan saja warga Bau-Bau, namun dari kabupaten lainnya yang sempat dirawat dan memeriksakan diri di rumah sakit maupun puskesmas di Bau-Bau. Kabid P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan dari 93 kasus yang ada, 54 merupakan warga Kota Bau-Bau, sisanya sejumlah 39 merupakan masyarakat kabupaten terdekat yang terdeteksi lewat fasilitas kesehatan, baik dari RSUD maupun puskesmas. Sementara data total temuan kasus sejak tahun 2007 hingga November 2023 di angka 830 kasus. 2023 ini sampai dengan bulan Oktober saja sistem pelaporannya itu di aplikasi tercatat sudah 93 orang. Kenaikan sedikit ya? Iya, ada kenaikan. Sayangnya kata Yuslina, berdasarkan data masih banyak warga yang tidak rutin berobat mengkonsumsi antiretroviral atau ARV, selebihnya lost kontak, bahkan beberapa di antaranya telah meninggal dunia. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan temuan kasus, selain cepat ditemukan semakin cepat yang bersangkutan tertangani. Populasi berisiko yang menjadi sasaran screening adalah ibu hamil, pasien TBC, lelaki seks lelaki, waria, pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, hingga warga binaan di lapas. Justina berharap populasi berisiko bersedia memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan sehingga cepat tertangani dengan obat-obatan. Pemerintah pun menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau para penderita HIV untuk berobat. Selain di Blut Pelagi Mata, juga Puskesmas Wajo, sementara untuk screening bisa di seluruh Puskesmas Kota Bau-Bau. Bahkan tahun 2024 mendatang, pemerintah Kota Bau-Bau berencana menambah 3 puskesmas lagi untuk menangani pengobatan HIV/AIDS. Wardin Doliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Data hasil sensus pertanian ST 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak dalam mendukung program nasional menuju Indonesia Emas 2045. Mengenai hal itu, Heru Mulko melaporkan. Hasil sensus pertanian 2023 harapannya dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak sebagai evidence base. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi daerah Rakorda Sensus Pertanian ST 2023. Pemukulan gong oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi menandai dimulainya rakor yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Desember 2023 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau itu. Kepala
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Agnes Widyastuti mengatakan data hasil sensus pertanian 2023 telah resmi dirilis pada 4 Desember lalu. Data ini akan memainkan peran yang sangat penting sebagai pijakan pemerintah dalam melakukan transformasi pembangunan pertanian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hasil sensus pertanian 2023 harapannya dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak sebagai evidence base dalam siklus perencanaan pembangunan pertanian kita untuk mentransformasi sektor pertanian Sulawesi Tenggara menjadi sektor yang lebih inovatif, berdaya saing, tangguh dan berkelanjutan. Di tempat yang sama, PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi menyebutkan, pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh kegiatan Rakorda ini sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi agar Rakorda ini berjalan lancar dan sukses. ST 2023, kata Rasman, adalah bagian integral dari upaya kita untuk memahami dan memajukan sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Di tingkat lokal Sulawesi Tenggara, tantangan pembangunan pertanian kurang lebih sama dengan nasional. Namun secara spesifik, tantangan pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara lebih pada isu regenerasi petani. Kita sangat merasakan, apalagi Kota Bau-Bau yang bergerak dari sektor primer, sekunder bahkan tersier, pertanian dalam arti luas yang bekerja di wilayah ini itu sudah mengalami transformasi. Saya kira adopsi teknologi, adopsi pengetahuan itu sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan pertanian dalam arti luas di Kota Bau-Bau. Sementara itu, Ketua Panitia WOD Sri Marjani Wati Oba mengatakan Rakorda yang diikuti oleh tim kerja ST 2023 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, tim kerja ST 2023 BPS Kabupaten Kota Sesultra, serta OPD terkait baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini merupakan puncak kegiatan koordinasi ST 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana sebelumnya telah dilaksanakan rapat verifikasi data hasil pengolahan ST 2023 dan workshop evaluasi data hasil pengolahan ST 2023 di bulan November lalu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam rangka mencegah SN melakukan praktik pungutan liar, Inspektorat Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita tidak ingin mengarah ke penindakan, tapi terus kita melakukan pencegahan. Dalam rangka mencegah aparatur sipil negara ASN melakukan praktik pungutan liar, Inspektorat Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar atau saber pungli. Sosialisasi ini dihadiri para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, OPD lingkup pemerintah Kota Bau-Bau, Direktur Blut RSUD, Camat Lura, serta kepala SMP, SD, dan TK. Kegiatan yang dibuka langsung PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi ini menghadirkan pembicara antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau Raja Sakti Harahap serta perwakilan dari Polres Bau-Bau. Pelaksana tugas Inspektor Bau-Bau Laude Aswad mengatakan, sebagai instansi yang membidangi pengawasan pemerintah daerah, Inspektorat terus memberi pemahaman dan mengingatkan semua ASN agar menghindari pungli. Pihaknya tidak ingin persoalan pungli mengarah pada langkah penindakan dalam artian ada ASN yang terlibat, sehingga upaya pencegahan terus dimasifkan. Kita tidak ingin mengarah ke penindakan, tapi terus kita melakukan pencegahan. Nah, ini salah satu bentuk pencegahannya. Ini adalah kita ingatkan terus semua SKPD, camat dan lurah untuk menghindari area-area pungli itu. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau ini menyebutkan sejumlah area yang riskan terjadi pungli berada di kantor-kantor pelayanan publik seperti yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. Sehingga inspektor dalam rangka pencegahan kita panggil lagi mereka seperti yang disampaikan Pak Wali, kita undang lagi, kita ingatkan lagi bahwa jauh hindari.
Pria yang pernah menjabat Kepala Bapeda Bau-Bau ini mengatakan selama setahun terakhir pasca terbentuknya tim saber pungli Kota Bau-Bau belum ditemukan ada ASN terlibat pungli. Meski begitu, Aswad meminta peran serta masyarakat apabila menjadi korban pungli yang dilakukan oleh ASN agar melaporkan. Inspektorat Bau-Bau, kata Aswad, membuka diri menerima aduan dari masyarakat 1 kali 24 jam, baik secara online melalui akun media sosial maupun secara offline. Apabila ada masyarakat yang oleh ASN kemudian dipungli, datang ke kami 24 jam. Insya Allah kita akan tindaki semua. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. BPS Sultra pagi ini melaksanakan rakor sensus pertanian 2023 di Kota Bau-Bau. Selengkapnya Heru Mulku melaporkan. Hasil sensus pertanian 2023 harapannya dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak sebagai evidence base. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi daerah Rakorda Sensus Pertanian ST 2023. Pemukulan gong oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi menandai dimulainya rakor yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Desember 2023 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau itu. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Agnes Widyastuti mengatakan data hasil sensus pertanian 2023 telah resmi dirilis pada 4 Desember lalu. Data ini akan memainkan peran yang sangat penting sebagai pijakan pemerintah dalam melakukan transformasi pembangunan pertanian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hasil sensus pertanian 2023 harapannya dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak sebagai evidence base dalam siklus perencanaan pembangunan pertanian kita untuk mentransformasi sektor pertanian Sulawesi Tenggara menjadi sektor yang lebih inovatif, berdaya saing, tangguh dan berkelanjutan. Di tempat yang sama, PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi menyebutkan pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh kegiatan Rakorda ini sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi agar Rakorda ini berjalan lancar dan sukses. ST 2023, kata Rasman, adalah bagian integral dari upaya kita untuk memahami dan memajukan sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Di tingkat lokal Sulawesi Tenggara, tantangan pembangunan pertanian kurang lebih sama dengan nasional. Namun secara spesifik, tantangan pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara lebih pada isu regenerasi petani. Kita sangat merasakan, apalagi Kota Bau-Bau yang bergerak dari sektor primer, sekunder bahkan tersier, pertanian dalam arti luas yang bekerja di wilayah ini itu sudah mengalami transformasi. Saya kira adopsi teknologi, adopsi pengetahuan itu sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan pertanian dalam arti luas di Kota Bau-Bau. Sementara itu, Ketua Panitia WOD Sri Marjani Wati Oba mengatakan Rakorda yang diikuti oleh tim kerja ST 2023 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, tim kerja ST 2023 BPS Kabupaten Kota Sesultra, serta OPD terkait baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini merupakan puncak kegiatan koordinasi ST 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana sebelumnya telah dilaksanakan rapat verifikasi data hasil pengolahan ST 2023 dan workshop evaluasi data hasil pengolahan ST 2023 di bulan November lalu. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Berita terakhir, ibu muda di Bau-Bau ditemukan tewas dalam kamar. Korban meninggal dalam keadaan mengandung diduga dianiaya sang suami. Kembali, Wode Nurliani melaporkan. Keluarga mana yang tak sakit hati
melihat anaknya ditemukan tewas dalam kamar bersama suaminya. Meninggalnya seorang istri inisial MS 20 tahun di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Kamis 17 Desember pagi menggegerkan warga setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh pamannya yang hendak menjemput ponakannya di rumah mertuanya setelah mengaku semalam mendapat perlakuan kasar suaminya inisial LN. Sayangnya keesokan harinya saat sang paman pergi menjemput ke rumah mertuanya, korban yang saat itu tengah tidur bersama si suami sudah meregang nyawa. Diduga korban tewas akibat mendapat pukulan dari sang suami. Paman korban Zamali mengungkapkan, malam pada 16 Desember korban sempat menelpon keluarga dan mengaku mendapat pukulan di bagian kepala oleh suaminya sehingga meminta keluarga untuk menjemput. Tadi malam itu dia telepon saya, katanya Bapak Dua, saya dipukul lagi kepalaku. Saya bilang kalau begitu nanti besok pagi baru saya naik di rumah. Kan seperti itu, makanya tadi pagi saya naik ke sini. Saya naik tapi rumahnya ini belum dibuka semua, masih tutup. Saya lewat belakang. Saya tanya di mana kamarnya. Katanya di situ, langsung ketuk mertuanya, buka dulu pintu ini katanya Noyal. Dibuka, dan Noyal duduk di kepalanya korban ini. Saya bilang mertuanya, kenapa dia pucat kakinya ini? Lalu saya pegang, oh kan pucat sudah meninggal ini. Saya tanya itu suaminya, bukan apa kan ini? Katanya saya tidak apa-apakan. Oh jangan bohong, tadi malam ini dia nelfon ini, pukul kepalanya. Katanya tidak. Mirisnya korban meninggal dalam keadaan hamil muda anak pertama. Korban dan terduga pelaku diketahui pasangan suami istri yang belum lama menikah. Tak terima dengan kenyataan pahit tersebut, keluarga korban melaporkan kematian anaknya ke Polsek Murhum, sedangkan korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna visum. Ditemui di rumah sakit Paragimata Kapolsek Murhum, Polres Bau-Bau, Ibda Amrin Samiun mengaku telah mengamankan terduga pelaku di Polsek Murhum guna pemeriksaan. Pihaknya masih menunggu hasil visum untuk menyimpulkan penyebab kematian korban. Sekitar jam 06 pagi tadi ada informasi dari warga bahwa almarhum ditemukan sudah meninggal di dalam kamar bersama suaminya. Sepintas kami lihat bahwa memang di muka korban ini sudah ada tanda kebiruan, tapi kami tidak tahu. Nanti kami menunggu hasil visum apakah itu memang ada tanda-tanda kekerasan atau bagaimana. Tangis keluarga pun pecah saat korban kembali ke rumah sakit setelah proses visum. Orang tua korban sempat pingsan tak kuasa menahan kepergian anaknya. Reporter Bau-Bau Adi Nurliani melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga November 2023 ditemukan 93 kasus baru HIV/AIDS. Angka tersebut meningkat setiap tahun. Data hasil sensus pertanian ST 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak dalam mendukung program nasional menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Warta Kepton hari ini. Dapatkan juga informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dan juga Anda dapat mengecek portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.